pagi adik-adik, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya semua luar biasa ya. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan judul jenis-jenis tulisan. Hari ini kita pertemuan 12 ya. Ya, pertemuan 12. Ya, dengan judul jenis-jenis tulisan. Apa saja subtopik yang akan kita bahas hari ini? Subtopiknya hanya jenis tulisan, dikarenakan jenis tulisan di sini akan dibahas secara luas ya. Lihat di sini jenis tulisan. Oke, saya akan membacakannya. Ya, karangan dapat bersifat non ilmiah, semi ilmiah atau ilmiah populer dan ilmiah. Ketiganya memiliki sejumlah perbedaan seperti terlihat pada tabel berikut ini. Non-ilmiah, semi-ilmiah, dan ilmiah. Ya, non-ilmiah berarti tidak ilmiah. Semi-ilmiah, setengah ya, setengah dari ilmiah dan non-ilmiah. Dan terakhir adalah ya bersifat ilmiah. Kita bisa melihat tabelnya. Karangan ada 3 tadi ya. Ya, jenis karangan tadi ada 3, bersifatnya non-ilmiah, semi-ilmiah, ilmiah. Ciri-cirinya kita bisa lihat di sini dan contohnya. Oke, saya akan membacakan ciri-ciri yang non-ilmiah. Yang pertama, tidak terikat oleh aturan bahasa yang baku. Kedua, struktur tidak baku walaupun tetap sistematis. Ketiga, non-faktual atau rekaan. Non-faktual atau rekaan ya. Tidak dengan sebenarnya. Fakta ya. Subjektif. Biasanya berbentuk narasi, deskripsi, dan campuran. Contohnya cerita pendek, anekdot, dan puisi. Itu adalah contoh non-ilmiah. Berarti puisi termasuk ya sifat karangan yang non-ilmiah. Yang kedua, semi-ilmiah, menghindari istilah-istilah teknis dan menggantinya dengan istilah umum. Ini ciri-cirinya. Yang kedua, struktur tidak baku walaupun tetap sistematis. Ketiga, pengamatan bersifat faktual. Keempat, bersifat campuran objektif dan subjektif. 5, biasanya berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, dan campuran. Contohnya, berita, opini, dan artikel. Yang terakhir, jenis karangannya itu, jenis tulisan adalah ilmiah. Ciri-cirinya bersumber bersifat faktual, fakta ya, bersifat objektif, menggunakan kaidah bahasa yang baku, terikat oleh aturan yang lazim digunakan dalam ranah penulisan ilmiah bidang-bidang ilmu, struktur bersifat baku, argumentasi, dan campuran. Contohnya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Tugas akhir kalian ya, membuat ya D3, tugas akhir ya, tugas akhir. Ya, S1 tesis, S1 skripsi, S2 tesis, yang S3 disertasi. Oke, ini adalah tabel sifat ya, tabel jenis-jenis tulisan, ciri-ciri dan contohnya. Kita lanjut. Iya, eksposisi atau paparan ya. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Ini karangan yang bersifat eksposisi ya, memberikan keterangan, informasi, pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Sebuah tulisan ekspositoris semata-mata hanya memberikan informasi. Jenis karangan ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di media massa seperti berita politik, berita kementerian atau lainnya. Oke, yang karangan jenis karangan pertama yang kita bahas eksposisi. Yang kedua, argumentasi. Ya, tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Jenis karangan argumentasi biasanya digunakan oleh penulis karena sebuah karya ilmiah harus dapat meyakinkan pembaca atas topik yang diuraikan penulisnya. Argumen, kita berargumentasi ya. Dengan demikian, penulis harus menyusun karangannya secara logis dengan alasan atau data yang mampu meyakinkan pembaca. Persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan membaca, membuat pembaca percaya atau membujuk pembaca atas
apa yang dikemukakan oleh penulis. Yang dikemukakan itu dapat saja berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Bidang yang paling banyak menggunakan jenis karangan ini adalah dunia periklanan, ya, karena kita persuasif ya, mempengaruhi orang, ya. Karangan persuasi dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi advertensi, dan persuasi propaganda. Ini narasi, jenis karangan yang keempat, narasi atau kiasan, ya. Kisahan. Ini narasi atau kisahan adalah karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Sebuah karangan narasi akan berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Penulisan narasi yang baik membutuhkan 3 hal, yaitu kalimat pertama dalam paragraf harus menggugah ya minat pembaca. Kejadian disusun secara kronologis dan memiliki fokus pada tujuan akhir yang jelas. Karangan narasi akan tersusun dengan baik apabila menggunakan keterangan waktu, keterangan yang berkaitan dengan pekerjaan atau peristiwa, dan kata-kata peralihan yang mengungkapkan kaitan pikiran, kaitan waktu, dan kaitan hasil dan bertentangan. Oke, ini adalah jenis karangan yang keempat, narasi. Yaitu sebuah karangan akan menggunakan rentetan waktu, misalkan suatu peristiwa atau kejadian. Ini masih lanjutan dari narasi. Intinya dari sifatnya, narasi terdiri dari 2 jenis, yaitu narasi ekspositoris, faktual, dan narasi sugesti, berplot. Yang dimaksud dengan narasi ekspositoris adalah yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca agar pengetahuan yang bersangkutan bertambah luas. Berarti narasi ekspositoris fakta itu bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca. Sedangkan narasi sugesti adalah narasi yang ditujukan memberikan makna kepada pembaca melalui imajinasinya. Ini jenis karangan yang kelima, deskripsi atau lukisan. Deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, atau gembira. Tujuan karangan ini adalah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan tersebut. Kita mendeskripsi berarti kita menggambarkan, membayangkan, berimajinasi ya dengan apa yang digambarkan dalam tulisan tersebut. Itu adalah deskripsi. Oke, ada 2 pendekatan yang bisa diambil oleh penulis dalam mendeskripsikan sesuatu. Ada 2 hal ya, yaitu pendekatan realistis dan pendekatan impresionalistis. Apa itu pendekatan realistis? Dalam pendekatan ini, penulis seolah bertindak sebagai tukang potret yang memotret sebuah objek melalui kameranya. Dengan kata lain, penulis harus bersifat objektif, tidak dibuat-buat atau apa adanya. Sedangkan pendekatan impresionistis bertujuan menimbulkan kesan dalam diri pembaca, sesuai dengan impresi penulis karena pelukisan bertolak dari sudut pandang penulis. Ya, ada 2 hal. Pertama pendekatan realistis dan pendekatan impresionistis ya. Menimbulkan kesan dalam diri pembaca sesuai dengan impresi. Itu adalah pendekatan impresionistis. Ringkasan, abstrak, dan sintesis. Ketiga istilah di atas pada intinya merujuk pada pekerjaan yang sama, yaitu meringkas. Namun masing-masing memiliki perbedaan yang harus dipahami agar tidak menimbulkan salah paham. Ringkasan, apa itu ringkasan? Menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek. Dari panjang ke pendek disebut meringkas. Ya, tindakan meringkas dapat dilakukan terhadap berbagai jenis teks, di antaranya ringkasan atau novel, ringkasan atas buku laporan tahunan, dan ringkasan atas sebuah bab sebuah buku. Kita meringkas ya, dari panjang menjadi pendek. Sebuah ringkasan memiliki beberapa ciri. Pertama, penulis harus mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang penulis asli. Kedua, penulis harus bersifat netral, dalam arti tidak memasukkan pikiran, ide maupun opininya ke dalam ringkasan yang dibuatnya. Ketiga, ringkasan yang dibuat haruslah mewakili gaya asli penulisnya, bukan gaya pembuat ringkasan.
Abstrak adalah karangan ringkas berupa rangkuman. Istilah ini lazim digunakan dalam penulisan ilmiah, ya. Dalam sebuah abstrak setidaknya ada hal-hal berikut: latar belakang atau alasan atas topik yang dipilih, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian, keluaran atau kesimpulan atas penelitian. Itu adalah isi dari abstrak. Oke, panjang pendek sebuah abstrak amat ditentukan oleh tujuannya. Apabila abstrak tersebut tulis untuk keperluan jurnal, maka panjangnya antara 75 sampai dengan 100 kata. Ya, untuk jurnal 75 sampai 100 kata. Sedangkan untuk skripsi 200 sampai dengan 250 kata. Ini adalah ketentuan cara penulisan abstrak. Sintesis. Berbeda dengan ringkasan dan abstrak, yang merupakan ringkasan atas satu sumber saja, sintesis dibuat atas beberapa sumber. Pada dasarnya, sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Itu adalah sintesis, ya, berbeda dengan abstrak. Kalau abstrak satu sumber saja, sedangkan sintesis dibuat dari beberapa sumber. Oke, kita masuk kutipan dan sistem rujukan dalam jenis-jenis tulisan. Ya, kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kedua jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita, tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam tersebut. Ya, itu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung memiliki ciri tersendiri. Ciri kutipan langsung, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Kita mengutip langsung. Tanda, ya, digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Tanda 3 titik tidak berspasi. Ini seperti ini digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Oke, sering kan melihat tulisan seperti ini, ya, ada tanda titik 3, itu digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkuh, ya. Oke. Selingkuh, ya, apa ya? Kutipan, ya. Tanda petik 2 dan buka kurung dan tutup kurung, ya. Oke, sistem rujukan. Dua sistem perujukan yang sering digunakan yaitu catatan kaki dan catatan belakang. Ini sistem rujukan, ya, kaki dan catatan belakang. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman, ya, bagian bawah halaman, ya. Sedangkan catatan belakang ada di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Informasi tambahan pada sistem catatan digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Yang ini daftar pustaka, ya. Kalau kita mengutip, ya, kita mengambil referensinya, kita harus membuat daftar pustaka, ya. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Jadi kalau adik-adik membuat karya ilmiah atau makalah, ya, kalian ambil, ya, kutipan dari para ahli, kamu harus membuat nama-namanya yang kamu kutip itu di daftar pustaka. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada dasarnya sama. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: nama penulis, tahun terbitan, sumber yang bersangkutan, judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan daftar publikasi, nama tempat terbit, nama penerbit. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu baris pertama dimulai pada hias margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam, yang menjorok ke dalam, ya. Jarak antar baris 1 spasi, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Diurutkan berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga penulis bergantung pada gaya selingkuh bidang. Oke, ini adalah cara penulisan daftar pustaka, ya. Jarak antar baris, antar sumber, ya, judul. Oke. Ini apabila pengarang dalam sumber lebih dari 1 orang, maka nama penulis pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Contohnya 2 penulis, Gustianti, Rina, dan Yulia Nazarudin, ya. 2012, Kiamat Tak Jadi. Datang, Jakarta, penerbitnya 3 Pena Mandiri.
3 penulis. Oke, ini adalah cara menuliskan ya. Kalau lebih dari 1 orang ya, nama pertama saja dibalik, nama kedua tidak usah. Topik, tujuan, tesis dan kerangka karangan. Topik tidak sama dengan judul. Namun banyak orang mengartikan sama. Topik seperti telah dikemukakan di atas, haruslah yang pertama ditentukan oleh penulis, sedangkan judul paling akhir karena judul hanyalah kepala karangan. Topik dan judul itu berbeda ya. Dalam memilih topik perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu harus menarik perhatian penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, harus sempit dan terbatas, dan untuk menulis pemula hindari topik yang kontroversial dan baru. Ya, topik itu dipilih oleh penulis. Ada topiknya, ya harus menarik perhatian ya kepada penulis dan harus dikuasai oleh penulis, baru penulis membuat judul dari topik tersebut. Oke, kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan, referensi yang digunakan. Penulisan kerangka karangan. Penulis perlu memperhatikan persyaratan penyusunan kerangka karangan berikut. Ini tesis sudah jelas dan benar. Data primer dan data sekunder sudah terkumpul, dibaca dan dikutip dalam catatan. Ya, unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. Pokok-pokok kerangka karangan secara logis diantaranya unit pokok terinci secara maksimal. Tiap rincian ada kaitannya dengan unit atau atasan langsung, dan urutan rincian baik dan teratur. Pilihlah pola kerangka karangan yang diterapkan, pola alamiah spasial, ya ini ya mengenai kerangka karangan, kronologis dan alamiah topik yang ada. Oke. Hanya ini saja bahasan kita untuk pertemuan ke-12 mengenai jenis-jenis tulisan ya. Jenis-jenis tulisan. Ini ada tadi apa? Ya, ada 3 ya. Ya, sesuai tabel tadi. Ya, yang pertama bersifat ilmiah, ya sifat karangan itu bisa non ilmiah, semi ilmiah, dan ilmiah. Jenis karangan itu bisa eksposisi, argumentasi, persuasi, narasi, ya deskripsi, ya sampai deskripsi. Berarti jenis karangan itu sampai 5 deskripsi atau lukisan. Oke, saya akan mengirimkan postesnya nanti di WC kalian. Jangan lupa postesnya dikerjakan. Oke, sampai jumpa kembali. Selamat pagi.